Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat! Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Tahukah kalian kewajiban yang harus kalian lakukan agar tubuh kalian sehat? Agar tubuh kita sehat, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Apa yang sudah kalian ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Hak mendapatkan makanan adalah salah satu hak anak. Bersyukurlah karena setiap hari orang tuamu menyiapkan makanan untukmu. Bersyukur dapat dilakukan dengan cara menghargai semua makanan yang telah disediakan. Nah, berikut ini ada beberapa permasalahan. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Tuliskanlah jawabannya pada tempat yang telah disediakan. Tiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Berikut adalah tabelnya. Contoh yang pertama, kewajiban. Bersyukur atas semua makanan yang ada, dan haknya yaitu mendapat makanan sehat dan bersih. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting ya? Karena dengan beristirahat, badan menjadi segar. Yang kedua, badan menjadi sehat. Yang ketiga, tubuh tidak mudah lelah. Yang keempat, wajah menjadi cerah. Dan yang kelima, tidak mudah mengantuk. Itulah manfaat dari istirahat. Nah, sekarang coba kalian amati. Di sini sudah ada bacaan yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah.
Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tak bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Coba kalian amati teks yang sudah Bu Guru bacakan tadi. Kemudian kita garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Kalimat yang menunjukkan saran yaitu ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh, dan gembira atas apa yang ada. Kalian wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kalian juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggal kalian, seperti kegiatan yang sedang dilakukan. Dengan rajin membersihkan rumah, maka rumah akan selalu bersih dan nyaman ditinggali. Nah, menjaga kebersihan rumah adalah salah satu kewajiban kita di rumah. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain menjaga kebersihan rumah, ada beberapa kewajiban di rumah yang lain, diantaranya yaitu bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kemudian, bicara lembut dan sopan. Yang ketiga, membantu merapikan dan menata rumah. Yang keempat, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Yang kelima, saling menolong dan memaafkan. Dan yang keenam, menjaga kerapian rumah. Itulah beberapa kewajiban yang ada di rumah. Setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak mendapatkan suatu hak di rumah, yaitu diantaranya 1. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang ketiga, diberlakukan dengan lembut dan sopan. Dan yang keempat, mendapatkan tempat tinggal. Itulah kewajiban dan hak yang ada di rumah. Apakah di rumah kalian masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang sama seperti tadi? Nah, sekarang ayo berlatih. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Tuliskan jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Beberapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan kakak Udin. Contoh nomor 1, 400 ditambah 200 sama dengan 600. Untuk yang berikutnya, kalian bisa menyelesaikannya sendiri ya. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.